17 dan 18. 1, 2, ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai dengan tema puji-pujian kita, tahun pembebasan, yaitu tahun Yobel. Kalau minggu lalu firman Tuhan berbicara kepada kita dengan pesan, firman Tuhan berkata, tetaplah setia di tahun ini. Artinya tetaplah setia dengan Tuhan, supaya engkau, keluargamu, dan orang-orang yang ada di sekitarmu betul-betul menerima tahun ini sebagai tahun Yobel, tahun pembebasan. Amin. Maka sambungan firman yang minggu lalu untuk kita hari ini temanya tahun pembebasan. Tuhan memberi pembebasan, Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan mujizat. Dikatakan di firman Tuhan ini, konteks firman ini berbicara tentang umat Tuhan, itu bangsa Israel yang dulu. Sekalipun mereka adalah bangsa yang memberontak, bangsa yang gak nurut, bangsa yang suka bersungut-sungut, tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa itu, yaitu bangsa Israel. Maka Tuhan berkata di ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Jadi ketika Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir, dari cengkramannya Firaun, Allah tidak menuntun umat itu untuk jalan cepat bisa sampai di Kanaan. Tetapi dikatakan Tuhan menuntun mereka, dia katakan di ayat 18, menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Padahal sebenarnya kalau mereka melalui negeri orang Filistin, mereka bisa cepat sampai. Tapi Tuhan berkata, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Mengapa? Karena orang Filistin adalah musuh. Walaupun jalan itu yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Karena kalau mereka lewat dari negeri orang Filistin, mereka harus berperang dulu melawan orang Filistin, baru bisa bebas jalan. Namun itu adalah jalan yang paling cepat. Dikatakan Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi takutnya ketika menghadapi peperangan dengan bangsa Filistin, nanti mereka merasa tidak kuat, daripada kita jalan untuk menuju ke Kanaan dengan cara yang begitu berat, harus berperang dulu melawan bangsa Filistin, lebih baik kita kembali ke Mesir. Jadi jangan sampai itu terjadi, jangan sampai itu ada di hati oleh orang Israel, itu umat kepunyaan Allah yang dipimpin Tuhan lewat Musa untuk meninggalkan Firaun. Maka Tuhan berkata di ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau dengan siap sedia berperang,
berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Itu cerita tentang bangsa Israel yang berjalan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Apakah kita sekarang lagi berbicara tentang orang Israel? Ya, kita sedang berbicara tentang Israel, tetapi bukan Israel yang jasmaniah, tetapi Israel yang rohani. Tahun ini Tuhan katakan adalah tahun Yobel, tahun pembebasan. Kita tidak tahu dulu, kalau dihitung-hitung tahun apakah namanya ketika bangsa Israel menerima tahun pembebasan, ketika mereka lepas dari tangan Firaun. Itu tahunnya tahun apa namanya? Kalau yang kita sekarang namanya tahun Yobel, tahun pembebasan di tahun 2021. Yang percaya katakan amin. Ya. Mungkin menurut kita, aduh tak mungkin, mustahil. Apa iya tahun ini tahun pembebasan? Begitu beratnya keadaan dunia yang sekarang. Masa ini tahun pembebasan? Tapi Tuhan berkata kepada kita, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Artinya tahun ini tahun pembebasan. Tuhan memberikan pembebasan, ada tujuannya. Jadi kita harus mengerti dulu tujuannya. Termasuk kita datang ke tempat ini beribadah, ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuan, ngapain kita datang beribadah di tempat ini? Benar tidak? Jadi Tuhan memberi tahun pembebasan, Tuhan memberi kebebasan, Tuhan memberi kelepasan, Tuhan memberikan mujizat. Ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk umat Tuhan siap untuk berperang, bukan untuk bersantai-santai. Amin. Amin. Bukankah kata bijak berkata, keberhasilan ada karena perjuangan. Jadi jangan dikira, aduh saya klaim tahun ini tahun pembebasan, saya klaim tahun ini tahun Yobel, tapi tidak melakukan apa-apa. Tuhan berkata tujuannya Tuhan kasih pembebasan adalah untuk membuat umat Tuhan siap berperang. Tentunya siap berperang, siap untuk menjadi lebih dari pemenang. Sudah siapkah berperang? Atau masih bersantai-santai? Dikatakan di Amsal 6 ayat 10, firman Tuhan berkata di Amsal 6 ayat 10, sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal kembali. Iya, bukan untuk bersantai-santai, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu tidur lagi. Sudah mau bangun, tidur lagi, menunda-nunda pekerjaan. Lalu dia berkata dia orang beriman, dia klaim tahun ini tahun pembebasan. Tapi ketika dia menghadapi masalah, dia berkata, mana Tuhan, kok aku tidak mengalami pembebasan? Kok masih diikat oleh utang piutang? Kok masih terikat dengan kemiskinan? Kok masih berkekurangan? Padahal dia tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu tidur lagi, bersantai-santai. Terkadang kalau diperdengarkan firman Tuhan, katakan, ayo klaim tahun ini tahun pembebasan, mujizat terjadi, berkat tercurah. Dia katakan amin, amin, amin. Tiba-tiba masuk dalam dunia yang real, dia berkata, wah hamba Tuhan bilang
mengalami apa-apa. Karena dia hanya mengamenkan dengan emosi. Roma 10 ayat 2, semangat tanpa pengertian. Dia tidak mengerti itu firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, kalau di sini kita firman Tuhan adalah firman yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar main klaim saja. Yakin kamu sembuh, sembuh. Amin. Lalu kalau nggak sembuh dia bilang, kenapa saya tidak sembuh? Yang Tuhan mau engkau mengerti dulu firman Tuhan, mengerti hati Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, baru terima mujizat. Sehingga mujizat itu nanti akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Tuhan memberikan pembebasan, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan mujizat. Ada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah untuk membuat umat Tuhan siap berperang. Arti siap berperang, siap berjuang, bukan siap bersantai ria. Amin. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan di Amsal 6 ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu tidur lagi. Ini namanya bersantai ria. Kalau seperti itu berarti tidak siap untuk berperang. Amin. Seperti kemarin saya katakan kepada seseorang di mobil, hidup ini perjuangan. Kalau cari zona nyaman terus, engkau tidak akan nyaman. Karena dunia penuh dengan kerikil-kerikil, ya dah. Tuhan tidak pernah janjikan hidup tanpa masalah. Kita tidak bisa atur apa yang orang mau ngomong ke kita. Bisa apa enggak? Tidak bisa. Tetapi kita bisa mengatur hati kita supaya tidak terganggu. Kita tidak bisa bilang ke orang, kamu harus ngomong lembut ke saya, kamu harus lemah lembut berbicara ke saya supaya saya tidak tersinggung. Gak bisa. Maka saya bilang ke anak-anak, engkau ditempa lewat keluarga, di rumah. Kalau di rumah engkau sudah siap dinasehati, ditegur, dievaluasi, dikritik oleh orang tua, di luar kau menjadi orang yang diberkati Tuhan karena engkau menjadi orang yang sukses, menang dalam segala hal. Terima kritikan dari luar, engkau tidak kaget. Dengarkan kata-kata yang gak enak di luar sana, engkau tidak terganggu. Karena hatimu sudah ditempa seperti baja. Amin. Ya. Dan saya katakan, kita harus siapkan hati kita untuk siap menang menghadapi tantangan. Amin. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Tahun ini menjadi tahun pembebasan bagi you. Asalkan kamu siap berperang, siap berjuang. Kalau tidak siap, tidak dapat apa-apa. Kalau tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu tidur lagi, menunda-nunda pekerjaan, lalu mengatakan aku pasti jadi pengusaha. Amin. Aku akan jadi pengusaha kuliner terkenal di Jogja, di Indonesia, di seluruh dunia. Padahal engkau tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Jadi kalau siap menjadi pemenang, harus bisa melakukan lebih dari orang lain. Amin. Seperti anak sekolah, kalau temannya nilai 7, jangan katakan dia saja nilai 7, saya dapat nilai 7,1 cukup. Atau mungkin teman nilai 7, saya nilai 7 cukup. Nah, tapi kita harus lebih dari orang lain. Seperti di firman Tuhan dikatakan, Tuhan katakan berjalan 5 mil, berjalanlah 10 mil. Dikatakan berjalan 10 mil, berjalanlah 20 mil. Lakukan lebih dari
orang lain, supaya engkau dapat berkat lebih dari yang dipikirkan. Mau mengamenkan tahun ini tahun pembebasan? Bebas dari hutang piutang, bebas dari sakit penyakit, bebas dari kemiskinan, bebas dari dosa paling utama. Amin. Ya. Jangan bersantai-santai. Siapkan dirimu untuk berperang. Orang yang siap berperang banyak berdoa. Berdoa dan bekerja. Berdoa saja tidak cukup. Bekerja saja tidak cukup. Tapi berdoa dan bekerja. Yang kedua, apa tujuan Tuhan memberikan pembebasan? Dikatakan di ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui di jalan padang gurun. Berapa lama? 40 tahun. Padahal mungkin bisa sampai 1 hari, tapi berputar-putar 40 tahun. Menuju Laut Tiberau dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tapi Tuhan tetap berikan pembebasan untuk umat Tuhan. Tujuannya untuk mengajar umat Tuhan menghargai proses. Amin. Menghargai proses. Jadi untuk menerima tahun ini betul-betul 100% tahun pembebasan, Tuhan beritahu tuh kepada kita apa tujuannya Tuhan kasih mujizat pembebasan. Yang pertama, untuk kita siap berperang terus. Amin. Berperang terus ya? Artinya berdoa terus. Dan banyak juga melakukan hal-hal yang baik seperti firman Tuhan katakan kemarin. Dan lakukan pekerjaan lebih dari orang lain. Dan yang kedua adalah untuk mengajar kita menghargai proses supaya muncul menjadi pribadi yang rendah hati. Dikatakan di Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Ulangan 8 ayat 17 dan 18 dikatakan di firman Tuhan, Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, Tuhan izinkan mengalami proses. Amin. Semua di sini sudah pernah mengalami proses. Tujuannya supaya engkau tidak berkata karena kekuatanku lah, karena kehebatanku lah, karena pendidikanku lah, karena pengalamanku lah, maka aku dapat uang ini, maka aku bisa kaya, maka usahaku bisa maju. Supaya engkau tidak berkata seperti itu, maka Tuhan izinkan engkau mengalami proses. Jadi tujuannya adalah supaya engkau menghargai proses. Beda loh orang yang kaya mendadak dengan orang yang kaya yang dimulai dari nol. Benar apa enggak? Iya. Tapi tetap juga orang yang memulai segala sesuatu dari nol jadi orang kaya, kalau tanpa disertai takut akan Tuhan tetap juga sombong. Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan mau menghargai proses supaya tidak timbul kesombongan. Tapi makanya firman Tuhan berkata, jangan sampai engkau berkata karena kehebatan gula, karena kekuatan gula, karena usaha gula, maka aku bisa menjadi orang sukses. Itu namanya kesombongan. Tapi biasanya umat Tuhan yang mengalami prosesnya Tuhan, artinya hidup dalam proses Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam kehidupan kerohaniannya,
dia tidak akan pernah sombong kalau Tuhan percayakan berkat Tuhan. Amin. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan pembebasan adalah untuk menciptakan pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Artinya militan bagi Tuhan. Poin firman Tuhan kemarin minggu lalu itu taat dan setia. Ada poinnya taat dan setia. Artinya supaya ketika kita terima mujizat pembebasan dari Tuhan, kita tidak menjadi orang yang lupa Tuhan. Ketika punya pergumulan, cari Tuhan. Tapi ketika pergumulannya terjawab, lupakan Tuhan. Supaya itu tidak terjadi, Tuhan mau pembebasan yang Tuhan beri membuat kita menjadi pribadi yang selalu takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan artinya apapun keadaannya tetap militan bagi Tuhan, setia dan taat sama Tuhan. Amin. Jadi tidak ketika diberkati Tuhan baru ucap syukur puji Tuhan haleluya. Bahkan ketika usaha bangkrut sekalipun tetap berkata puji Tuhan haleluya. Itu orang militan. Amin. Tapi Tuhan katakan tidak akan terjadi kebangkrutan lagi karena tahun ini adalah tahun pembebasan. Jadi ada 3 tujuan Tuhan memberikan pembebasan. Yang pertama, untuk menyiapkan kita untuk siap berperang. Yang kedua, untuk mengajar kita menghargai proses. Dan yang ketiga, untuk membuat pribadi kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan berikan pembebasan. Matius 11 ayat 5 dan 6. Dikatakan Matius 11 ayat 5 dan 6. Orang buta melihat, Amen. Orang lumpuh berjalan, Amen. Orang kusta menjadi tahir, Amen. Orang tuli mendengar, Amen. Orang mati dibangkitkan, Amen. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Akan terjadi pembebasan. Orang yang buta akan melihat, orang lumpuh akan berjalan, dan yang penyakit kusta yang menjijikkan, penyakit menular itu penyakit kusta, akan menjadi tahir, sembuh 100%. Amin. Jadi yang buta secara jasmani oleh mujizat kuasa di dalam nama Yesus bisa melihat. Amin. Apalagi orang yang buta secara rohani, yang sama sekali tidak mengerti firman Tuhan, yang kerohaniannya betul-betul buta. Tahun ini Tuhan katakan akan Tuhan celikkan mata rohaninya akan terbuka, dan dia akan mengerti jalan dan kebenaran Tuhan. Orang-orang yang belum percaya Yesus akan dibukakan tahun ini telinga rohaninya untuk mendengar tentang Yesus, untuk tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan dan kebenaran, bahwa hanya lewat Yesus bisa sampai di surga. Amin. Amin. Jadi yang lumpuh akan Tuhan berbuat jalan, kerohanianmu akan Tuhan buat berjalan, bahkan melompat-lompat kekirangan memuji Tuhan. Yang kusta, penyakit kusta secara jasmani. Kusta bukan harus satu jenis saja kusta. Kusta artinya penyakit yang menular, berbahaya, dan merusak organ tubuh. Penyakit seperti itu secara jasmani pun di dalam nama Yesus Tuhan buat sembuh. Dan bahkan segala sakit penyakit apapun hanya di dalam nama Yesus bisa sembuh 100%. Demikian juga kusta rohani. Karena ada umat Tuhan yang punya penyakit kusta rohani. Apa itu penyakit kusta rohani? Penyakit yang sering ditransferkan kepada umat Tuhan, sesama umat Tuhan. Penyakit rohani yang menular. Maka firman Tuhan berkata, pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Walaupun engkau bergaul dengan orang Kristen, kalau engkau bergaul dengan orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, ketularan engkau akan ikut menjadi orang yang suka
menjelek-jelekkan orang lain. Itulah penyakit kusta rohani. Kau kalau bergaul dengan orang-orang yang suka berpikiran negatif, maka tanpa kau sadari menular. Engkau akan menjadi pribadi yang pikirannya negatif, auranya aura negatif. Itu namanya kusta rohani. Jadi penyakit kusta rohani itu bersifat karakter, sifat, tabiat. Itu bisa ditularkan. Mungkin selama ini kau berkata, aku tidak akan ketularan penyakit kusta rohani. Aku akan membuat orang itu bertobat. Jangan-jangan sifatnya dia yang ketular kepada engkau. Jadi Tuhan mau katakan tahun ini Tuhan sembuhkan segala penyakit kusta, penyakit menular. Tuhan sembuhkan. Baik itu penyakit menular jasmani maupun penyakit menular rohani. Dan juga yang tuli. Orang yang tuli secara jasmania. Baik itu tuli dari sejak lahir. Dengan jamahan di dalam kuasa dalam nama Yesus. Sembuh, amin. Umat Tuhan yang ada di rumah, penyakitmu apa? Butakah, lumpuhkah, kustakah, tulikah? Dalam nama Yesus engkau sembuh. Tetapi mengerti dulu, kesembuhan mujizat yang kau terima, tujuannya ada supaya engkau siap berperang, siap berjuang untuk hal-hal yang lebih luar biasa yang akan Tuhan percayakan. Siap jadi berkat buat orang lain. Engkau siap juga menjadi pribadi yang menghargai proses dan takut akan Tuhan. Jadi yang tuli secara jasmani Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Sudah pernah itu terjadi? Banyak sekali itu terjadi. Bahkan di berbagai KKR terjadi yang seperti itu. Tapi yang Tuhan mau di tahun ini bukan hanya kesembuhan secara jasmani. Karena kalau kesembuhan secara jasmani, dokter juga bisa, benar? Dukun juga bisa. Tapi yang Tuhan mau tahun ini tahun pembebasan. Tuli telinga rohani harus sembuh, amin. Telinga terbuka kepada hal-hal yang rohani. Tutup untuk hal-hal yang negatif, amin. Ya. Sehingga terjadi tahun ini menjadi tahun pembebasan. Sehingga ketika bunyi sangkakala engkau mendengar. Maukah kita mendengar bunyi sangkakala? Amin. Wow, sedih sekali. Kalau kita sudah setia ibadah, ya sudah puluhan tahun bahkan sampai mulai dari lahir jadi orang Kristen. Kalau tiba-tiba bunyi sangkakala kita tidak dengar, mengerikan. Benar apa enggak? Ya. Kalau tidak dengar, berarti Tidak diangkat. tinggal. Mau ketinggalan? Tidak. Mau ref? Mau? Mau? Yang mau katakan amin, angkat tanganmu. Amin. Tuhan lihat ini kami siap mengalami pengangkatan. Ini akan segera. Maka firman untuk kita dalam minggu ini tentang apa? Tahun ya. Tahun apa? Ya. Firman harian. Tentang apa? Iya, tentang apa? Akhir zaman, wahyu. Baca firman Tuhan ini, minta Roh Kudus untuk memberikan kau pemahaman. Sudah muncul apa sekarang ini? Vaksin. Setelah muncul vaksin, tambah tenang apa enggak? Tambah tenang enggak? Wah, jawabannya udah datang, vaksin datang. Wah, pasti semuanya sehat begitu? Dan para hamba-hamba Tuhan sedang bergumul sekarang. Apa yang Tuhan mau tahun ini? Dan banyak pemahaman tentang chips. Tahu chips? Chips ada di mana? Dia berbentuk apa? Saya rasa tidak perlu saya jelaskan lewat mimbar ini, karena itu bisa membuat umat Tuhan tambah khawatir. Yang terpenting engkau tetap berjaga-jaga dan berdoa, amin. Supaya ketika bunyi
siapa yang masih hidup terangkat. Yang di dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan dulu. Saudara kita, keluarga kita, orang tua yang mati dalam Tuhan, mereka juga akan mengalami pengangkatan. Dan doa kita, pengangkatan terjadi ketika kita masih hidup. Amin. Bisa saksikan langsung, oh Yesus datang, langsung diangkat. Amin. Ya. Jadi miliki telinga rohani yang sehat. Amin. Supaya engkau mendengar bunyi sangkakala. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ada. Amin. Puji Tuhan. Jadi ketika bunyi sangkakala, engkau dengar. Kau tidak lagi sibuk, tidak lagi sedang sibuk ngurumpi. Tidak sedang sibuk jelek-jelekin orang. Tidak sedang sibuk apa? Yang negatif kira-kira apa? Tidak sedang sibuk berbuat dosa, tapi sedang sibuk telinga, walaupun sibuk bekerja, tapi telinga rohani yang sehat. Jadi walaupun lagi kerja bisa dengar suara sangkakala. Amin. Dan Tuhan katakan orang mati dibangkitkan. Sudah pernah terjadi? Lazarus dibangkitkan. Amin. Ya. Tetapi ada pernah terjadi mujizat yang saya tidak tahu itu KW atau enggak. Tapi yang Tuhan maksud di sini bukan hanya kebangkitan secara jasmani. Bisa saja orang yang mati dalam nama Yesus dibangkitkan. Bisa? Pasti bisa. Karena kuasa dalam nama Yesus bisa melakukan apapun. Amin. Tapi yang Tuhan mau, kerohanian yang mati bangkit. Amin. Maka nama ibadah kita adalah IKR. Artinya apa? Ibadah kebangunan rohani. Yaitu ibadah yang membangkitkan kerohanian. Maka ibadah kita di sini tidak pernah ibadah yang loyo-loyo, nyanyinya slow-slow. Seperti salah seorang bilang, wow, kalau datang ke El Shaddai, wah mereka suaranya tinggi-tinggi semua. Sebenarnya bukan suaranya yang tinggi, tapi apa? Semangatnya, amin. Tapi karena mungkin dia lihat, mereka sudah terlatih overtone. Itu kan hanya beberapa untuk beberapa lagu, ya kan? Untuk semua lagu overtone belum bisa, tapi akan jadi bisa, amin. Iya. Jadi katanya mereka itu kalau nyanyi, wow, kita mau pingin slow nggak bisa. Kenapa? Rohani bangkit, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, amin. Ya. Jadi orang yang mati secara jasmani dibangkitkan dengan kuasa dalam nama Yesus. Orang yang mati secara rohani bangkit kerohaniannya. Puji Tuhan, amin. Yang miskin dikatakan firman Tuhan akan terima kabar baik, amin. Kutuk kemiskinan dipatahkan di dalam nama Yesus, amin. Miskin secara finansial itu gampang diatasi. Tapi yang sulit itu miskin rohani. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang rohani supaya kerohanianmu kaya. Dimasukkan sedikit iklan boleh? Boleh? Setuju? Setuju. Datanglah ke El Shaddai supaya engkau kaya rohani. Amin. Ya. Dengarkan kupasan-kupasan firman Tuhan supaya pemahamanmu firman Tuhan menjadi luas. Wawasanmu firman Tuhannya luas, kaya rohani. Orang yang kaya rohani tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Amin. Yang berikutnya adalah dikatakan di ayat tadi 6 Matius itu, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya
Kalau mau terima tahun ini tahun pembebasan, buang segala kekecewaan, amin. Buang keinginan untuk undur dari Tuhan. Buang keinginan untuk undur dari pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetap militan setia sampai mati, amin. Maka kata Tuhan, bukan hanya engkau terima berkat, buta melihat, lumpuh berjalan, kusta tahir, tuli mendengar, mati dibangkitkan, miskin terima kabar kesukaan, kabar gembira, yaitu kekayaan yang akan Tuhan percayakan. Tetapi engkau lebih dari itu, Tuhan buat menjadi orang yang paling berbahagia, amin. Jadi itulah berkat di tahun pembebasan. Siapkah kita terima berkat tahun pembebasan? Amin. Ingat baik-baik, tujuannya engkau terima pembebasan supaya engkau siap berperang, amin. Amin. Memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Yang kedua, tujuannya supaya engkau tetap menjadi pribadi yang rendah hati, menghargai proses. Yang ketiga, tujuannya supaya engkau tetap selamanya menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, amin. Kita siap terima tahun ini tahun pembebasan? Amin. Siap terima berkat tahun pembebasan? Amin. Siap bagikan berkat Tuhan untuk orang lain? Tuhan Yesus memberkati.